Hai guys, selamat datang di channel Ankun. Fans Buta Berjubah bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lautan cerita One Punch Man. Setelah Atomic Samurai yang salah paham dengan aksi yang King tunjukkan, dengan mengira jika King dapat membelah buah apel menggunakan teknik berpedang tingkat tinggi. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 190 bagian pertama yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojok atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 90 bagian pertama ini, Zombie Man menemui Dr. Genos dan meminta bantuan agar dia bisa menembus limiter, seperti halnya Saitama. Di sisi lain, Child Emperor merubah penampilannya menjadi seperti seorang berandalan. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan markas dari Child Emperor. Di sana, bocah jenius itu seperti sedang membuat sesuatu. Sambil mengerjakan eksperimennya tersebut, Child Emperor merasa jika dia tidak boleh bergantung kepada Dr. Bovoy. Karena semakin dia menginvestigasi asosiasi, maka Child Emperor akan semakin tahu bahwa mereka itu sangat busuk hingga akar. Saat ini, dia sudah tidak percaya lagi dengan asosiasi tersebut. Child Emperor berjanji jika dia akan melakukan apapun yang lebih baik daripada asosiasi dan para pahlawan kelas S serta Dr. Bovoy. Dia juga berambisi untuk melampaui mereka semua dan merubahnya dengan tangannya sendiri. Tidak lama setelah itu, jam digitalnya mendapatkan pesan dari Zombie Man. Pahlawan kelas S itu mengajak Child Emperor untuk nongkrong bersama dan mentraktirnya dengan membelikan milkshake. Melihat pesan tersebut membuat pahlawan itu tersenyum. Dalam hatinya dia juga berjanji kalau akan melakukan ini semua demi idolanya tersebut. Beberapa saat kemudian, akhirnya kedua pahlawan itu bertemu dan membicarakan soal kondisi yang terjadi. Child Emperor yang seusai bercerita tersebut menunjukkan ekspresi wajah yang begitu seperti kelelahan. Zombie Man berpendapat jika mereka bisa menemukan solusi, itu nanti akan meningkatkan kapabilitas dan juga meringankan tugas dari bocah jenius tersebut. Pahlawan kelas S itu juga mulai khawatir dengan Child Emperor karena wajah dari bocah tersebut seperti sedang tidak sehat. Child Emperor bercerita kalau hari ini dia diajak oleh teman sekelasnya soal nama pahlawan yang dia sandang. Zombie Man yang mendengar curhatan itu memintanya untuk tidak usah terlalu khawatir. Tapi bocah jenius tersebut begitu panik karena menurutnya selama ini dia telah diberikan nama yang begitu memalukan. Zombie Man jadi bingung. Dia mengira jika selama ini rekannya tersebut sudah tahu arti lain dari nama pahlawan yang dia sandang. Sambil berekspresi malu-malu, Child Emperor bercerita kalau itu dikarenakan ibunya yang selalu menutupi. Namun kembali lagi, pahlawan tersebut emosi berat. Dia merasa jika semuanya pasti diam-diam sedang menertawakannya setiap kali nama Child Emperor disebut. Bahkan menurutnya rekannya ini juga bersikap demikian. Lalu sambil marah-marah, bocah tersebut pergi dan berkata jika dia juga merasa kecewa atas sikap yang Zombie Man lakukan. Child Emperor juga mengaku kalau dia begitu membenci para orang dewasa. Melihat kejadian itu membuat Zombie Man mencoba menghentikannya dengan memanggil nama aslinya, yaitu Isamu. Namun sayangnya bocah jenius itu tetap pergi begitu saja. Menurutnya rekannya tersebut seperti benar-benar stres, dan itu membuat Child Emperor jadi terbebani. Lalu dia pun menyalakan ponsel dan coba mengirimkan pesan kepada bocah tersebut. Zombie Man meminta maaf. Dia bercerita jika setelah ini dia akan menantang diri untuk melatih batasannya dan juga demi mengurangi beban yang rekannya itu alami, walaupun cuma sedikit. Scene berpindah ke kedai takoyaki milik Dr. Genos. Saat itu ada dua bocah yang membeli jajanan tersebut dan yang melayaninya adalah monster nyamuk perempuan, yaitu Mosquito Girl. Dengan ramahnya, monster wanita itu melayani kedua bocah tersebut. Selesai membeli takoyaki, mereka berdua berjalan pergi dan berkomentar kalau ada gadis penjual takoyaki yang begitu lucu. Tapi entah kenapa gadis tersebut berpakaian seperti lalat. Mendengar ungkapan itu membuat si monster emosi berat. Dia mengamuk dan berkata jika akan menghisap kedua bocah itu hidup-hidup. Namun dengan cepat monster gorila segera menyuntikkan darah ke punggung si monster sebagai pengganti makanan. Kejadian itu membuat Mosquito Girl merasa baikan. Tapi dia juga mengomeli rekannya tersebut dan meminta untuk jangan asal tusuk. Monster gorila menjawab kalau itu lebih baik
Daripada Mosquito Girl membunuh orang lain, dia pun juga mengadu kepada bos mereka, yaitu Dr. Janus, untuk membuatkan sekantong darah lagi demi cewek nyamuk ini. Menurutnya, Mosquito Girl begitu mudah lapar. Dr. Janus meminta mereka untuk menahan diri lebih lama lagi karena darahnya masih berada di tangki inkubasi. Tidak lama setelah itu, bel berbunyi seperti ada tamu yang datang mengunjungi mereka. Ternyata itu adalah Zombie Man. Sambil memberikan suguhan teh dan takoyaki hangat, Dr. Janus bertanya, apa ada masalah dengan pahlawan kelas S itu sampai-sampai dia mau datang ke sini? Zombie Man bercerita kalau ada seseorang yang berhasil mengalahkan Garo dengan satu pukulan. Mendengar hal itu, membuat monster gorila pun mengajak Mosquito Girl untuk pergi agar pembicaraan mereka dapat berlangsung lebih intens. Zombie Man yang melihat kedua monster itu merasa jika dokter ini sepertinya kembali membuat eksperimen aneh lagi. Dia kembali bercerita kalau info yang dia dapat ini berdasarkan testimoni dari Genos, dan menurutnya itu semua sungguh tidak masuk akal. Seperti halnya apa yang sebelumnya ilmuwan itu katakan. Zombie Man sendiri hanya bisa menyimpulkan kalau limiter pria tersebut telah berhasil dilepaskan. Dr. Janus yang mendengar cerita itu merasa jika pahlawan ini sepertinya sudah bertemu dengan si botak. Dia menawari Zombie Man untuk makan bersama karena takoyakinya sudah matang. Namun Zombie Man dengan seriusnya meminta tolong ilmuwan tersebut agar membantunya supaya dapat melepaskan limiter yang Zombie Man miliki. Mendengar permintaan itu membuat Dr. Janus terdiam sesaat. Lalu sambil menyebut mantan eksperimennya dengan sebutan nomor 66, ilmuwan itu bercerita jika warung ini sebenarnya mempunyai ruang bawah tanah dan dia mempunyai sesuatu yang menarik untuk diperlihatkan kepada pahlawan kelas S tersebut. Kemudian scene berpindah lagi, kali ini ke markas asosiasi pahlawan. Di suatu ruangan diperlihatkan pahlawan Snake yang mendapatkan pengarahan dari salah satu seorang staf perihal suatu kasus yang akan mereka investigasi. Staf itu menjelaskan jika korban dalam kasus ini adalah salah seorang eksekutif dari salah satu perusahaan sponsor milik asosiasi. Orang itu menghilang semenjak akhir tahun lalu, tapi beberapa hari kemudian peninggalan tulang belulang ditemukan di ruangan tersembunyi di bawah kediamannya. Kemudian pahlawan tersebut diberikan foto dari lokasi kejadian. Staf itu menjelaskan, berdasarkan bukti yang ditemukan di TKP, polisi menyimpulkan kalau pelakunya adalah monster. Jadi karena ini bukan kasus kriminal, melainkan bencana monster, akhirnya penyelidikan diserahkan kepada asosiasi pahlawan. Para eksekutif ingin pahlawan Snake yang memimpin investigasi dan pembasmian monster tersebut. Staf itu juga menyerahkan semua data yang mereka punya. Berhubung insiden ini terjadi 2 tahun lalu, mungkin kasus ini takkan terselesaikan dalam waktu cepat. Dan untuk saat ini, mereka setidaknya harus menunjukkan kepada kepolisian serta keluarga korban kalau penyelidikan telah dimulai. Staf tersebut juga memberikan surat kontrak kepada pahlawan itu untuk memulai kerjasama mereka. Dia juga menjelaskan kalau setelah ini pihak asosiasi akan mentransfer kontrak yang mereka sepakati dalam waktu seminggu ke depan. Beberapa saat kemudian, pahlawan kelas A itu membawa dokumen berkas penyelidikan dan berjalan di dalam lorong sendirian. Lalu dia berpapasan dengan Child Emperor yang saat itu membawa keluar beberapa barangnya. Pahlawan kelas S itu berkomentar jika sepertinya orang-orang tersebut telah menyerahkan kasus tulang di ruang bawah tanah kepada pahlawan Snake. Mendengar hal itu, Snake pun menoleh dan bertanya, bagaimana bisa pahlawan Janus itu tahu soal misi yang dia jalani? Tapi Child Emperor memarahinya dan meminta pahlawan tersebut untuk tidak memanggil namanya seperti itu. Setelah melihat dengan seksama, membuat Snake jadi bingung. Kenapa penampilan bocah Janus ini jadi berubah drastis? Ternyata Child Emperor merubah penampilannya seperti seorang anak berandalan. Sambil menoleh dan mengenakan kacamata hitam, dia menjawab kalau dia cuma pengen ganti suasana saja. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan bocah Janus itu? Sampai-sampai penampilannya dia rubah sedemikian rupa. Terus kira-kira barang miliknya itu mau dia bawa kemana ya guys? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 190 bagian pertama telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 190 bagian pertama yang intinya memperlihatkan Child Emperor yang merubah penampilannya dari anak yang polos baik-baik saja menjadi bocah berandalan. Kejadian tersebut membuat pahlawan Snake yang melihatnya juga ikut terkejut dengan apa yang terjadi. Bagaimana menurut kamu? Coba lupa komentar kalian ya.
Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.